Ayo kawan, lempar bolanya. Lihat tanganku ya, jangan terlalu tinggi melemparnya. Lari! Hore! Berhasil! Pukulanku memang dahsyat, teman. Kalian tidak akan mudah menangkap bolanya. Permainan tradisional yang satu ini dimainkan oleh 2 tim, teman. Setiap tim terdiri dari beberapa orang yang bergantian memukul bola kecil dengan tongkat. Tapi kalau di kampungku sih hanya menggunakan kayu. Sederhana sekali kan? Poin diperoleh dengan cara berlari mengelilingi area permainan setelah berhasil memukul bola. Tim yang mendapat poin terbanyak dialah juaranya, teman. Ayo Dennis, pukul sekuat mungkin hingga mereka sulit menangkapnya. Ini dia timku, Dennis, Dani, dan Fatih. Eits, tapi bukan berarti lawan timku jadi musuh ya. Mereka juga sahabatku kok. Semangat kawan! Sebentar lagi kita akan menang. Lihat, yang nonton saja banyak sekali. Seperti sedang tanding kan? Bolang, tos tong main kasih bantuan teteh ngalah jauh galek. Oh, nyata. Ayo. Ninggalan. Ayo. Sepertinya kakak membutuhkan bantuan kami. Baiklah, kita sudahi saja permainan ini. Kanggo naon bolang? Kanggo nyin kue. Iya mang bisa coba yuk. Entong atuh eta mah nu emang kanggo emang. Ayam itu bae tuh ala. Oh nih itu. Nya. Biasa ngalana. Ya. Atuh ala. Yuk. Untung saja ada paman di kebun. Kami bisa tahu deh pisang tanduk mana yang bisa diambil. Tenang saja paman. Menebang pisang bukan hal yang sulit bagi kami, anak kampung Batu Hideng. Hehehe. Teman, pisang galek atau yang sering disebut juga sebagai pisang tanduk adalah jenis pisang yang khas karena bentuknya panjang dan melengkung seperti tanduk. Ukurannya juga lebih besar dibanding pisang lainnya. Panjangnya bisa mencapai 30 cm, berkulit tebal, berwarna kuning saat matang, dan seringkali dengan bercak coklat atau hitam. Nah, ini dia pisang yang bisa diambil. Ayo kawan, kita tebang pohonnya sama-sama. Asik, runtuh juga kan pohonnya? Mantap. Lang bagi 2 bae, ya urang berat. Oh iya benar dibentuk. Sana yuk. Kalau semuanya dikerjakan bersama-sama, semua akan terasa lebih ringan, teman. Mang, nuhunnya Mang, ini cowoknya lebih candak. Sok atuh hari karuih mah. Hati-hati di jalana. Ayo. Ayo kawan, kita bawa pisang-pisang ini ke rumah. Kakak pasti sudah menunggu. Berat euy. Padahal mah si teteh butuhna sasisir doang gitu cau. Iya sasisir deui ka manakeun Lang. Pasak bae urang. Menang. Lang, lagi seberudak Lang. Oh iya. Ayo coba urang ka ditu. Jri. Oi, kenaon? Kerang lencong Lang. Oh. Kadi Lang. Kami jeung Dani seneng eta cau, marane doan mantan si pajerinya. Nya, baga dia yeuna. Wah, waktunya tepat sekali. Kawan-kawan kami sedang mencari balencong. Tadinya teman, tadi kurang benang dirinya. Oh iya. Balencong atau remis merupakan sejenis kerang air tawar yang hidup di perairan dangkal seperti sungai, danau, atau rawa. Remis ini memiliki cangkang yang berbentuk bulat pipih dengan warna cangkang coklat atau kehijauan. Kerang ini sering dijadikan bahan pangan karena dagingnya yang kenyal dan gurih. Kata ibu guru, kandungan protein remis juga tinggi teman.
Makanya kawan-kawanku sering sekali mengambilnya di sungai. Man, mana tadi mau nanya si Dani? Mau coba galeng? Jeung naon? Si pasak, jeung si bolang. Mantap, Man. Abi lapar. Tenang saja kawan, nanti kita gabung saja remis dengan pisangnya. Pasti enak. Yang penting cari balencongnya yang banyak ya. Teman, kali ini kami akan membuat balencong bola pisang. Teman di rumah pasti belum pernah kan mendengarnya? Menu kali ini seperti bakso, hanya saja pisangnya sebagai pengganti daging. Supaya matang, pisang dibakar terlebih dahulu ya teman. Den, ayo orang nyiapkan bumbuna. Ayo. Jauh jenazah. Jadi Li, itu balencongnya ditek-tekan. Nyalang, mana pesona lang? Iya pesona. Saat mengolah balencong atau remis, bagian ujungnya seringkali dipotong atau dikikis. Tujuannya sih untuk membantu membersihkannya dari pasir dan kotoran yang mungkin tertinggal di dalam cangkang. Bagian ujung inilah tempat air masuk saat remis menyaring makanan di habitat aslinya. Alhasil area tersebut rentan mengandung sisa pasir dan kotoran. Kumpah eta. Atuh mah ka dieu kulub. Oh nya. Toli. Memotong atau mengikis ujung remis juga membantu mempercepat proses memasak. Karena air dan bumbu lebih mudah masuk ke dalam cangkang, membuat daging remis cepat matang dan bumbu lebih meresap. Sing bersih Jri. Oh nyale. Geus meureun Jri. Oh nyale. Kitu Jri. Nah, kalau sudah bersih, tinggal direbus dengan bumbu yang telah kusiapkan teman. Terus bakal ditulang. Man, buka man. Oh nya. Asak den cauna. Asak atuh. Menikot sengit. Wah, memang tidak salah pilihan kakak. Pisang tanduk kalau dibakar, wanginya bikin lapar. Kupas pisangnya ya kawan, hati-hati masih panas. Waktunya membuat bola-bola dari pisang. Asyik. Ini bagian paling serunya teman. Pertama, tumbuk pisangnya sampai hancur hingga mudah dibentuk. Lalu tambahkan cabai dan daun bawang supaya tambah nikmat. Lang, ya sak lang. Asik, balencongnya sudah matang. Terakhir, tinggal masukkan bola-bola pisangnya ke dalam kuah balencong. Tenang, dibagi di wadah masing-masing kok. Semua akan kebagian secara adil. Jadi jangan rebutan ya kawan. Saatnya menyantap. Perpaduan yang unik sekali. Rasa manis dari pisang dengan gurihnya kuah balencong atau remis ternyata jadi nikmat. Balencong sekaligus bola-bola pisang berpadu dengan kuah yang hangat. Rasanya lezat. Teman yang di rumah, ayo kapan-kapan bikin balencong bola pisang di rumah kalian ya. Aku jamin pasti kalian ketagihan deh. Kawan, habiskan semuanya ya. Setelah ini kita harus pulang ke rumah. Kang, itu kumaha pentas wayang teh? Pentas wayang eta kurang ieu kurang golekna hiji. Ya atuh, kayak ku abdi damelkeun heula nya. Mohon tuh. Tuh, ada Paman Ujang. Tumben sekali ke rumah. Mangga Mang Ujang. Hatur nuhun Neng. Balang, sareng Mang Ujangnya ka ditu ngalah kayu dambalkeun golek hiji deui. Oh, mohon Pak.
Hayu atuh barudak. Urang ngalah bahan wayang. Pak, teh, bolang pamit salahnya kili jeung Mauyang. Sok atuh mangga lang. Bapak yakin eta wayang arek ngiluan bae? Yakin ning, teu enakeun kana warga terus ngantosan. Gitu atuh. Oh, iya, tuh ari yakin mah. Oh. Sepertinya ayahku sedang tidak sehat, teman. Kasihan ayah. Padahal ia akan menjadi dalang wayang golek pagelaran di Kampung Bulu nanti. Ya sudah, ayo kita bantu Paman Ujang mencari bahan wayang ayah. Teman, kayu yang akan menjadi bahan wayang golek adalah pohon albasia atau yang sering disebut sengon. Jenis pohon ini memiliki kayu yang ringan dan serbaguna. Sering digunakan sebagai bahan membuat wayang golek. Nah, nu ieu lang, tangkal aya. Oke, emang ukurlannya. Pohon ini memiliki batang lurus dan tinggi, bisa tumbuh hingga mencapai 30 meter. Kayu kudu diukuran. Atusina pas. Kulit batangnya berwarna coklat keabu-abuan, tipis, dan mudah dikupas, menjadikan kayunya mudah diolah dan dibentuk. Untuk membuat wayang golek, pohon albasia yang digunakan biasanya berukuran sedang dengan diameter batang sekitar 20 sampai 30 cm. Barudak mundur heula. Geus katinggang. Pohon dengan ukuran ini ideal. Kayunya cukup tebal untuk diukir dan dibentuk, tetapi tetap ringan sehingga mudah diolah. Kata ayahku, saat digunakan dalam pertunjukan, kayu ini juga nyaman. Wah, sudah mulai tumbang. Ayo Paman, semangat! Hore! Akhirnya runtuh juga ya. Di meter lah nya, supaya pas. Setelah itu baru deh kayunya dipotong-potong. Kalau soal potong-memotong sih, aku juga bisa kok. Cangkel deh nih gantian. Oh, nyesok burung. Tapi tetap saja tidak sekuat Paman. Yang sudah dipotong-potong tadi tinggal disusun di atas gerobak ya kawan, supaya mudah untuk dibawa. Angkat lang. Hayo Mang. Ayo atuh lang. Karompok Mang candak ya. Ayo, Ayo. Bapak nih cenangnya. Sanes we eta lang, eta mah rawana. Aya hide Ki Semar. Sepertinya ikut membantu Paman membuat wayang golek seru juga nih teman. Bisa sekalian belajar. Kayu ini dipotong sesuai ukuran. Kemudian digambar pola wayangnya supaya tidak terjadi kesalahan saat memahatnya. Aku senang sekali bisa belajar menggambar di atas permukaan kayu. Sudah seperti ahli kan? Detail wajahnya kemudian diukir, menampilkan ciri khas seperti mata sipit, hidung besar, dan mulut tersenyum, sehingga terkesan penuh kebijaksanaan dan humor. Setelah tubuh dan kepala selesai diukir, permukaan kayu diamplas hingga halus. Setelah halus, kemudian siap untuk dicat. Warna-warna seperti putih dan hitam biasanya digunakan untuk memberi ekspresi hidup pada wajah dan pakaian Semar. Warna ini juga menyempurnakan karakter yang akan memikat penonton saat pementasan nanti. Sebar alami garing Mang. Oh cepet lang, kena aduk mah paling 2 jam lang. Lang, lain urang naik cincang. Oh nya puhu. Mang, naik antar sebelah heula nya. Ayo. Ya, sepira tuh kadar itu. Nya. Hampir saja lupa. Kalau Semar sudah jadi, tapi ayahku belum juga sembuh, sama saja percuma teman. Ya sudah, selagi menunggu catnya kering, kita cari daun cincau dulu. Ayo kawan.
kampungku, setiap ada yang mulai tidak enak badan, pertolongan pertama biasanya dengan daun cincau. Jadi, kita harus segera mencari daun cincau untuk ayah, supaya pagelaran nanti berjalan dengan lancar. Nah, itu dia daun cincaunya, teman. Ayo kita kumpulkan. Hai barudak, kalahnya kore yuk. Ayo. Menurut buku yang aku baca, selain menjadi olahan minuman yang segar, daun cincau mengandung senyawa aktif yang berkhasiat sebagai anti radang dan pembersih racun dalam tubuh. Nah, inilah yang dapat membantu meredakan gejala seperti demam, sakit kepala, dan kelelahan. Yo guys, sarua. Tadi Den yuk. Ya, urang pada gieu. Daunnya kumpulkan di tas milik Hilman ya. Ambil yang daunnya muda saja kawan. Biasanya daun mudanya berada di bagian atas tanaman karena lebih banyak mendapat sinar matahari. Sementara daun yang berada di bawah seringkali lebih tua, sudah layu, dan bisa saja terpapar kotoran atau serangga. Lang, kami ge menang badeg. Naon ieu mah? Atuh ieu mah daun tangkil dan. Kan cincau? Tah, tangkil. Eta mah tah, cincau eta kadong kieu. Tuh sarua. Beda. Tangkil mah leuleus. Ieu mah heuras. Mane mah salah eta. Teuing lah rek dibawa ka imah ujung nyayur hasem. Dani, ada-ada saja kamu. Hei balik yuk. Ayo. Seur amat ya daunna menang di mana? Nanti kebon. Kebun saha? Kebon wa enim. Oh nya tuh itu segera di dian ramuana jam bapak tos batuk-batukan bae. Saatnya membuat ramuan daun cincaunya teman. Cuci bersih daun agar kotorannya hilang. Setelah itu, hancurkan atau bejek daun tersebut sampai mengeluarkan cairan. Karunya si mamangnya. Mudah-mudahan mah diberi ramuan cagernya. Nya. Kami mah teu sabar hayang dorong-dorong goleknya. Nya sarua kami ge. Campurkan daun yang sudah dibejek dengan air matang, lalu aduk hingga rata. Setelah itu, saring untuk memisahkan ampasnya. Nah, air hasil saringan ini sudah siap untuk diminum sebagai ramuan yang bermanfaat. Langgeron bapak lang sinegera ka dieu. Pak, entos gede pak, entos jadi ramuana. Ramuan daun cincau ini tidak hanya segar, tapi juga dikenal punya banyak manfaat loh teman. Iya pak, Nah, inilah. ramuan cincau. Warga kampungku percaya ramuan ini bisa membantu meredakan rasa tidak enak badan dan dapat menjaga stamina tubuh. Minuman ini juga memberi efek menenangkan sehingga cocok untuk diminum saat cuaca panas atau saat kita merasa lelah. Semoga ayahku kembali sehat dan bisa hadir di pagelaran wayang golek nanti. Lang hayu geura siap-siapkeun jeung bapak pentas. Oh nya. Teman, kakak dan ibu akan membuat kue talam untuk pagelaran nanti. Untung saja pisang yang kami ambil tadi tersimpan aman. Selagi ibu dan kakak membuat adonannya, aku dan kawan-kawanku bagian mengupas dan memotong pisangnya. Lang upami entos becek cauna ka dieu keun mah. Kita, Tuna. Oh nya. Pisang yang sudah dipotong kecil-kecil tinggal dicampur ke dalam adonan kue talamnya. Pantas saja kakak meminta kami untuk mencari pisang tanduk teman. Pisang tanduk memiliki tekstur yang agak keras dan rasa yang tidak terlalu manis jika dimakan langsung. Kalau semua sudah siap, oles cetakan dengan air santan, lalu tuang adonan hingga setengah penuh. Kemudian kukus sekitar 15 menit atau setengah matang. Nah, setelah setengah matang, jangan lupa beri potongan pisang di atasnya. Setelah itu,
Kukus kembali selama 20 sampai 25 menit hingga kue matang sempurna. Nyobaannya, Abi. Sok, nyobaan. Mak, bolong nyobanya. Nya, Lang nyobain Lang. Rasanya lembut dan lumer di mulut, teman. Manisnya alami dan ada gurih santan yang bikin setiap gigitannya makin nikmat. Sampai bermelek. Kalau rasanya seperti ini sih, kue talam pisangnya cocok jadi camilan saat pagelaran wayang golek nanti. Bolang mah angkat bae kadik tuh ti payun. Mantuan bapak, kue mah mungkin ku teteh bae dicandakna. Oh, benar Teh. Ayo. Ya sudah, kalau begitu Kak, kami siap bantu Dalang. Ayo kawan. Wah, ramai sekali teman. Sebentar lagi pagelaran wayang golek di Kampung Buluh akan segera dimulai. Syukurlah, ayahku sudah sehat kembali. Itu dia Semar. Teman, kalian tahu tidak? Semar itu adalah tokoh terkenal dalam wayang golek yang dikenal lucu dan bijaksana. Raut wajah yang ceria, Semar sering menjadi pelawak yang menghibur penonton. Sebagai bagian dari punakawan, ia mewakili suara rakyat kecil, menunjukkan cara menghadapi masalah dengan humor dan kecerdikan. Hayu aduh orang lejengkeun lampah ngajungjung negara ujung maruca. Karena sifatnya yang hangat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, Semar menjadi tokoh yang sangat disukai dan memiliki tempat istimewa di hati penonton. Bolang hayu bagikan kue. Oh, nyate. Dari bantuan yuk. Ayo. Melihat kegembiraan penonton pagelaran kali ini membuatku senang, bangga, sekaligus haru pada ayahku. Semoga kelak aku bisa menjadi dalang seperti ayah. Selain menghibur, juga bisa menyampaikan nilai-nilai dari berbagai cerita wayang golek. Teman, saat matahari sedang terik-teriknya seperti ini, main di air jadi kebiasaan seru kami untuk menyegarkan tubuh. Melompat dari tepi bebatuan dan terjun ke kolam yang jernih dan segar seperti ini, rasanya jadi semakin semangat. Perkenalkan, kami anak-anak dari Desa Cibubur, Pangandaran, Jawa Barat. Tapi berenang dan melompat saja rasanya kurang puas, teman. Ini dia permainan memasukkan bola ke dalam keranjang. Mirip olahraga basket, tapi kalau yang satu ini mainnya di air. Tim dibagi menjadi 2. Tiap tim beranggotakan 3 orang. Setiap orang harus berenang untuk mengejar bola. Lalu masukkan bola ke dalam ring yang terbuat dari anyaman daun kelapa ini. Kerja sama tim diperlukan, teman, supaya bisa menang. Seru kan? Meski menguras tenaga, permainan ini nggak bikin keluar keringat sama sekali loh. Hehehe. Main bola air tadi bikin perut kami keroncongan nih. Tuh, si Teteh juga nih, siunya. Ayo. Sejak usia dini, kami dididik untuk membantu siapapun yang sedang kesulitan, teman. Pulang kalau resah dia tuh teteh nuju milari kalapa, namun sesah pisan. Oh, susah. Pan.
Tenang teh, kami bantu ambil kelapanya. Urusan panjat memanjat, jagonya ya Irfan teman kami. Ayo Irfan, ambil kelapa yang sudah agak tua. Ciri kelapa tua, warna kulitnya hijau gelap dan cenderung kecoklatan. Bobotnya juga tidak terlalu berat jika dibandingkan kelapa muda. Dan jika diketuk bagian luar kulitnya, muncul suara nyaring. Pertanda kandungan air di dalam buah sudah berkurang. Stoknya, aduh, hatur nuhun pisangnya, boleh kalau resep pisang. Emang ada yang ada melon nih teh? Oh, teh bade iseng-iseng ieu teh, ada mal es anu seger-seger, es bojong, terang. Gas ya, geng. Ayo teh. Ayo. Membantu Teteh membuat es bojong pasti seru. Es bojong adalah minuman berbahan santan khas dari Jawa Barat. Namanya juga es, pasti segar. Ayo Irgi, Kafka, Irfan, belah kelapanya dulu. Aku dan Teteh bagian yang memarut kelapa. Kelapa parut selanjutnya diperas untuk diambil santannya. Santan kelapanya sudah cukup teman. Ayo kita sama-sama meracik minumannya. Campurkan ketan hitam dan cendol, lalu tambahkan santan sesuai selera. Agar rasanya manis, tambahkan sirup secukupnya. Dan supaya makin segar, tambahkan es sampai penuh. Yuk kita icip es bojong ini bareng-bareng. Rasa gurih santan dan manis bercampur menjadi satu di dalam mulut teman. Gimana? Enak kan es bojong ini teman-teman? Selain bisa melepas dahaga, ketan juga memiliki karbohidrat sebagai sumber energi tubuh. Pas untuk kami yang sering berpetualang di alam. Sok mama sok. Waduh, akibat rebutan es, gelas Teteh jadi rusak begini. Maafkan kami ya Teh, saking enaknya kami malah rebutan es yang tersisa di gelas. Hei, atos atuh. Makanannya opa mengke deui teh kenging sok kitu, teh kenging rebutannya. Sok sing salingnya. Apapun yang terjadi, kami harus bertanggung jawab. Kami akan perbaiki gelas yang rusak punya Teteh ini. Ayo teman, kita ke tempat pamanku yuk. Pamanku adalah pengrajin tempurung kelapa di Pangandaran. Mungkin gelas yang rusak ini bisa diperbaiki. Nah, itu dia pamanku. Itu asa dipenakeun itu, Wak. Iya. On. Wah, ieu mah geus rusak, Yang. Ieu mah kudu diganti. Kumaha tuh? Geus we kieu ayeuna mah. Naon? Kan dipanggilkeun. Ya. Ngan bantuan heula. Ya. Sok, bantuan heula. Pangandaran adalah salah satu sentra penghasil kelapa di Jawa Barat. Ada banyak banget manfaat kelapa, mulai dari akar sampai daunnya. Kelapa bisa dijadikan bahan baku pangan hingga produk kerajinan. Pamanku biasa membuat kerajinan limbah dari batok kelapa, alias batok yang sudah tidak terpakai teman. Kerajinannya dibuat gantungan lampu, tas, teko, cangkir, dan pernak-pernik lainnya. Batok kelapa yang sudah dibersihkan dari sabutnya dihaluskan dengan mesin amplas. Bagian dalam tempurung juga dibersihkan sampai halus dengan mesin seperti ini. Wah, sudah jadi nih. Tinggal kita pasang dudukannya supaya gelas dapat berdiri sempurna. Tapi edan mah ada geus butut
tadi kumaha jeung si Pak. Iya enak mah. Wah, yang geus dicana kue. Sok teu naon. Oh, nuan-nuannya. Asik. Selain punya gelas pengganti untuk teteh, kami juga diberi hadiah oleh paman. Hatur nuhun ya paman.